Sebuah koneksi tak terlihat melampaui kata-kata, melampaui suara, sebuah desakan dalam batin yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan, tapi bukan melalui cara biasa. Mereka menyebutnya telepati. Kemampuan untuk berbicara tanpa suara, untuk memahami tanpa kata. Apakah ini hanya permainan pikiran atau mungkin sebuah bukti bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang lebih besar? And what have you done with my mother? My mother has never set foot in this kitchen in her life. And she certainly never made me a hot chocolate. Are you okay? There's someone else out there. Ada sebuah teori yang menarik tersembunyi di balik batas pemahaman kita. Sebuah gagasan bahwa setiap makhluk hidup terhubung oleh sesuatu yang tak kasat mata, yang dikenal sebagai morphogenetic field. Morphic resonance is a connection across time from the past to the present. And it's a process that occurs between organized patterns of activity on the basis of similarity. What it means, in effect, is that each species has a kind of collective memory. Morphogenetic field bukan hanya jaringan memori kolektif, tetapi juga bisa menjadi medium bagi pikiran untuk saling terhubung. Dunia ini sebagai lautan tak berujung dan setiap pikiran adalah ombak yang meninggalkan jejaknya. Jika ini benar, maka apa yang kita anggap sebagai batas antara diri kita dan dunia luar mungkin hanyalah ilusi. Pikiran kita, emosi kita mungkin sedang menyentuh sesuatu yang jauh melampaui diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk melihat lebih dalam? Mungkinkah telepati bukan hanya keajaiban, tapi juga bagian dari siapa kita sebenarnya? Di video ini, kita akan menjelaskan konsep morphogenetic field sebagai landasan untuk menggali lebih dalam bagaimana teori ini dapat berhubungan dengan telepati. Di video mendatang, kita juga akan mengaitkan semua ini dengan teori Jung tentang sinkronitas untuk lebih memahami hubungan misterius antara pikiran dan alam semesta. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya tentang sinkronitas dan banyak topik menarik lainnya. It's the idea of memory in nature, the idea that the whole universe has a kind of memory. The so-called laws of nature are more like habits. Each individual in his species draws on a collective memory and contributes to it. It works on the basis of similarity. Any pattern of activity that's similar to a later pattern of activity in a self-organizing system influences it across space and time. So what it means in effect is that if you train rats to learn a new trick in Los Angeles, then rats in New York and Sydney and London will learn the same thing quicker straight away. There's actually evidence that this surprising effect happens. If you crystallize a new chemical that's never existed before, then after you've made it in one place, it should get easier to crystallize all over the world. So it's really a theory of habit and memory, and it enables new patterns of learning to spread quicker than they might otherwise do. And it means that it should get easier to learn things that other people have already learned. Sheldrake, seorang ahli biologi, mengajukan gagasan yang kontroversial bahwa alam semesta memiliki semacam memori yang tertanam dalam apa yang ia sebut morphogenetic field. Menurutnya, bidang ini adalah jaringan informasi yang menyimpan pola-pola di alam semesta. Pola ini tidak hanya berkaitan dengan struktur fisik, tetapi juga perilaku dan kebiasaan makhluk hidup. Misalnya, burung-burung dapat terbang bersama dalam formasi sempurna atau makhluk hidup mengikuti perkembangan biologis yang serupa di seluruh dunia. Semua ini adalah hasil dari morphogenetic field, sebuah cetak biru kosmis yang terus-menerus mempengaruhi kehidupan di alam semesta. Sheldrake juga memperkenalkan konsep resonansi morfik, yaitu gagasan bahwa setiap makhluk hidup memiliki resonansi atau getaran tertentu yang sama dengan makhluk lainnya. Resonansi ini memungkinkan pola-pola tertentu untuk ditransfer tanpa perlu interaksi fisik. Fenomena ini menjelaskan bagaimana ide yang sama dapat muncul di berbagai tempat secara bersamaan.
Atau bagaimana suatu perilaku baru muncul dari satu lokasi dapat menyebar ke tempat lain tanpa adanya kontak langsung. Resonansi morfik bekerja di bawah permukaan kesadaran kita menjadi bagian dari pola alami yang terus terjadi tanpa kita sadari. Dari sinilah kita kembali ke konsep telepati. Jika morphogenetic field adalah jaringan memori kolektif yang menghubungkan semua makhluk hidup, maka sangat mungkin bahwa pikiran dan perasaan kita dapat terhubung melalui bidang ini. Telepati mungkin bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah mekanisme alami yang belum sepenuhnya kita fahami. Melalui bidang ini, komunikasi nonverbal tanpa kata, tanpa suara dapat terjadi. Ini bukan karena kemampuan luar biasa, tetapi karena kita semua pada dasarnya adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Eksperimen Sheldrake menambah bukti menarik untuk mendukung gagasannya. Salah satu pengamatan paling terkenal adalah perilaku anjing yang mampu mengetahui kapan pemiliknya akan pulang, bahkan tanpa adanya tanda fisik atau komunikasi langsung. Fenomena ini sulit dijelaskan melalui pengetahuan sains konvensional, tetapi Sheldrake percaya bahwa ini adalah bukti dari keterhubungan melalui morphogenetic field. Dalam eksperimen lain, Sheldrake mempelajari fenomena rasa ditatap dari belakang. Banyak orang melaporkan perasaan ini, sensasi bahwa seseorang sedang mengamati mereka tanpa mereka lihat langsung. Untuk menguji ini, Sheldrake meminta para peserta menebak apakah mereka sedang diperhatikan atau tidak dalam kondisi acak. Hasilnya menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan, mendukung gagasan bahwa manusia memiliki sensitivitas terhadap perhatian nonverbal yang mungkin dimediasi oleh resonansi morfik. So, what it means in effect is that if you train rats to learn a new trick in Los Angeles, then rats in New York and Sydney and London will learn the same thing quicker straight away. There's actually evidence that this surprising effect happens. If you crystallize a new chemical that's never existed before, then after you've made it in one place, it should get easier to crystallize all over the world. So it's really a theory of habit and memory, and it enables new patterns of learning to spread quicker than they might otherwise do. And it means that it should get easier to learn things that other people have already learned. Ada juga penelitian lain yang mencengangkan melibatkan tikus di laboratorium. Tikus yang dilatih menyelesaikan tugas tertentu di satu laboratorium menunjukkan pola pembelajaran yang sama pada tikus di laboratorium lain. Bahkan ketika tidak ada kontak fisik atau komunikasi antar laboratorium. Sheldrake mengajukan bahwa pola pembelajaran ini tersimpan dalam morphogenetic field yang dapat diakses oleh makhluk lain yang memiliki resonansi serupa. Hal ini memperkuat gagasan bahwa ada jaringan informasi kolektif yang melampaui batas ruang dan waktu. Contoh lain yang tak kalah menarik berasal dari fenomena burung-burung yang belajar membuka tutup botol susu dari berbagai lokasi. Pada awalnya, perilaku ini hanya ditemukan di suatu tempat, tetapi kemudian menyebar dengan cepat ke populasi burung lain yang tidak memiliki kontak langsung. Pola ini sulit dijelaskan tanpa adanya mekanisme komunikasi yang melampaui batas fisik. Sheldrake percaya bahwa resonansi morfik adalah kunci untuk memahami fenomena ini. Konsep ini juga tercermin dalam pengalaman sehari-hari kita ketika kita merasa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang yang sangat dekat dengan kita. Atau ketika kita dan teman kita memikirkan hal yang sama secara bersamaan tanpa berbicara. Itu bisa menjadi lebih dari sekedar kebetulan. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana pikiran manusia dapat terhubung melalui mekanisme yang tak terlihat yang mungkin merupakan bagian dari morphogenetic field. Dalam skala yang lebih besar, ini mengisyaratkan bahwa kita semua adalah bagian dari jaringan besar yang menghubungkan kehidupan di alam semesta. Lalu apakah kita siap untuk menerima bahwa mungkin kita hanyalah bagian kecil dari suatu kesatuan yang jauh lebih besar? Menurut kamu, apakah telepati itu nyata? Bagaimana kita menjelaskan dalam kerangka sains yang lebih luas? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.